Informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 yang ramai diperbincangkan. Akhirnya pemerintah buka suara terkait dengan kenaikan gaji ini, mulai dari Menteri Keuangan, Menpan RB hingga BKN, memberikan pernyataan resmi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini. Serta informasi terbaru terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Bagaimana informasi terbarunya? Berita ini kita sampaikan pada hari Rabu 9 April 2025 pada pagi hari ini. Ramai di media sosial terkait dengan isu kenaikan gaji PNS 16% pada 2025, sederet pemerintah memberikan pernyataannya mulai dari BKN, Menteri Keuangan hingga Menpan RB, serta kapan kenaikan gaji ini akan diumumkan secara resminya. Nah, kenaikan gaji PNS masuk daftar Google Trends pada Selasa 8 April 2025. Tren pencairan gaji PNS naik 2025 mulai meningkat dan berangsur-angsur meningkat pencariannya pada Senin malam. Nah, pencarian di Google mengenai gaji PNS yang disebutkan naik 16% di tahun ini masih bertahan hingga Selasa. Untuk diketahui, keputusan mengenai kenaikan gaji ASN diatur melalui peraturan pemerintah sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Vinodita Tama, menegaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS 2025. Sampai saat ini, belum ada pembahasan terkait hal tersebut di ranah teknis. Aturan gaji PNS masih mengacu pada ketentuan terakhir PP nomor 5 tahun 2024 dan Perpres nomor 10 tahun 2024. Ia menjelaskan secara aturan, kenaikan gaji PNS disetujui dari Kementerian Keuangan dan disahkan melalui peraturan Presiden. Vino menambahkan pihaknya akan menyampaikan kepada publik kalau memang ada kebijakan baru mengenai gaji PNS. Nanti kalau memang ada kebijakan baru soal gaji PNS, nanti kami sampaikan paparnya. Sejauh ini belum ada perubahan mengenai gaji PNS 2025 maupun pensiunan. Artinya gaji PNS tahun ini masih mengacu pada peraturan yang terakhir yaitu PP nomor 5 tahun 2024 yang mana gaji PNS terakhir kali mengalami kenaikan pada tahun 2024. Gaji PNS naik sebesar 8% yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Sedangkan untuk pensiunan masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 yang juga telah mengalami kenaikan sebesar 12% dan berlaku juga di 1 Januari 2024. Terkait dengan itu, BKN pun membuka suara terkait dengan kenaikan gaji. Beredarnya kabar bahwa gaji PNS akan mengalami kenaikan hingga 16% pada tahun ini memicu beragam respon masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan kebenaran informasi tersebut, mengingat belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Daripada naik 16%, mendingan bagikan segala pesangon untuk pensiunan PNS lama, biar hidupnya sejahtera. Komentar dari salah satu akun netizen. Cuma pengumuman doang, naik kagak, komentar akun lainnya. Menanggapi isu yang berkembang, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan klarifikasi. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, yang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait rencana gaji PNS akan naik tahun 2025. Apalagi menurutnya saat ini negara masih melakukan efisiensi anggaran. Kemudian, kalau kita lihat lagi, sebelumnya Menpan RB juga memberitakan bahwa memang belum ada pembahasan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Nah, itu yang Menpan RB. Kemudian Sri Mulyani pun angkat suara terkait dengan informasi ini. Rumor itu tidak berdasar dan tidak tercantum dalam perencanaan anggaran pemerintah, ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya, dikutip pada Selasa 8 April 2025. Kini pemerintah tengah melakukan efisiensi fiskal secara menyeluruh, termasuk pemangkasan belanja negara sebesar 306 triliun. Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa gaji PNS tetap dibayarkan
sesuai jadwal dan jumlah, serta tidak akan terdampak pemangkasan. Gaji PNS tetap aman, namun belum ada rencana kenaikan hingga saat ini, tegasnya. Kepastian itu juga diperkuat oleh pernyataan dari BPK yang memastikan bahwa kebijakan penggajian PNS masih mengikuti aturan yang berlaku. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto yang baru saja memulai masa jabatannya juga belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai kebijakan baru terkait dengan gaji PNS maupun pensiunan. Dengan demikian, ketentuan mengenai besaran gaji ASN masih merujuk pada regulasi sebelumnya. Jadi informasi dari pemerintah bahwa kebijakan baru kenaikan gaji itu belum ada. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa gaji naik 16%, gaji naik hanya 17%, atau gaji pensiun naik 13%, itu tidak benar. Atau informasinya adalah bukan informasi resmi. Itu hanya prediksinya semata. Nah, kemudian terkait dengan pesangon hingga 1 miliar rupiah, apa kabar dengan pesangon pensiun 1 miliar ini? Ya. Pesangon pensiun 1 miliar ini sebenarnya sudah lama digaungkan, yang mana menurut beberapa sumber di 2025 ini rencananya juga akan mulai diterapkan. Lantas apa saja keunggulan uang pensiun dengan skema fully funded ini? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa skema fully funded ini adalah sistem pendanaan. Jadi besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi oleh pegawai. Caranya, dia mengangsur selama masih aktif bekerja dan ini ditampung dalam suatu tempat, kemudian dikelola dan dikembangkan. Umumnya pada sistem ini terdapat 2 sumber iuran, yaitu pemerintah sebagai pemberi kerja dan iuran pegawai itu sendiri. Kelebihannya, pemberi kerja tidak dibebani dengan biaya manfaat pensiun, karena biaya itu sudah dipenuhi ketika pegawai masih aktif bekerja. Nah, lantas apa bedanya dengan skema pensiun yang sekarang? Skema pensiun yang sekarang itu menggunakan sistem PSUGO, sistem pendanaan pensiun untuk PNS di mana pembayaran pensiunnya masih dipenuhi oleh APBN saat pegawai sudah masuk masa pensiun. Jadi ada besaran beban yang dianggarkan pada APBN akan sama dengan besar manfaat yang dibayar setiap tahunnya. Apakah dengan skema fully funded, hari tua PNS bisa lebih sejahtera? Fully funded itu adalah suatu skema pendanaan, sedangkan kesejahteraan hari tua PNS dipengaruhi oleh skema manfaat. Sekarang ada 2 skema manfaat pensiun. Pertama, manfaat pasti. Di sini manfaatnya sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dengan rumus tertentu yang mempertimbangkan masa kerja dan gaji terakhir. Kedua, iuran pasti. Di sini iurannya ditetapkan dalam PDP, di mana iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Nah, Korpri pun berharap pemerintah bisa mulai menerapkan skema pesangon ini. Tentunya, ada beberapa negara yang sudah menerapkan skema fully funded, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Belanda, Finlandia, dan Denmark. Ada juga yang menerapkan sistem hybrid, PSUGO dan fully funded seperti Thailand. Nah, Indonesia, Turki, Brazil, Korea Selatan, dan Belgia masih menerapkan PSUGO. Apakah benar dengan skema fully funded ini, pensiunan bisa mengantongi 1 miliar? Pada skema fully funded, besaran manfaat sangat bergantung pada skema manfaat pensiun tadi. Dengan besaran iuran yang lebih besar dari iuran saat ini, manfaat pensiun sebesar 1 miliar jika diakumulasikan bisa didapatkan oleh PNS. Hanya saja, hingga saat ini kita masih menantikan regulasi resmi dari pemerintah terkait dengan kapan mulai diberlakukannya skema fully funded ini. Itulah informasi terbaru pagi ini di Rabu 9 April 2025. Mari kita pantau terus terkait dengan perkembangan terbaru, kenaikan gaji, dan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah ini.